Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib dan majelis taklim Masjid Al-Mu'ti yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Al-Mu'ti, dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi, dan berakhir melaksanakan sholat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi penyebab diampuni semua dosa yang pernah kita lakukan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam ayatnya, dalam penggalan ayatnya di surat Hud, surat yang ke-11 ayat 114. Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu dapat menghapus kesalahan, dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi juga pernah bersabda, as-salawatu khamsu. As-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu. Maksudnya subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Lalu kata Nabi berikutnya, wal jum'atu ilal jum'ati, dari Jumat yang satu ke Jumat berikutnya. Lalu Nabi melanjutkan, wa ramadhanu ila ramadhana, dari Ramadan yang tahun yang lalu ke Ramadan tahun ini, Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya, begitu seterusnya. Mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kabair, merupakan penghapus dosa di antara keduanya selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Sekali lagi kita memohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalau tidak salah, pertemuan kita yang terakhir itu di bulan Maret ya. Maret atau Februari? Maret ya. Terakhir pertemuan kita di bulan Maret
kita sudah masuk pada bab orang-orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul itu ya? Baik. Jadi pembahasan kita seputar sholat, ensiklopedi sholat menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Adapun babnya terakhir di bulan Maret adalah karena April kita libur, karena tentunya malamnya kita pakai untuk tarawih. Terakhir adalah tentang orang-orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut catatan saya sudah menyampaikan 5 tipe manusia, 5 golongan manusia yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Yang pertama adalah sholatnya orang yang riya. Dia mengerjakan sholat tidak ikhlas karena Allah. Dia mengerjakan sholat ingin mendapatkan apresiasi, pujian. Dia mengkhusyukkan sholatnya karena dia mengetahui ada orang yang melihatnya. Maka tentunya yang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak perlu membacakan ulang dalilnya, karena ini cuma mereview, mengingatkan kita saja. Karena sudah lewat materi ini. Nomor 2 adalah sholatnya seorang imam yang dibenci oleh makmumnya. Makmumnya membenci imamnya. Kebencian dalam hal apa ini? Dalam hal masalah ibadah, atau kebencian dalam masalah agama, atau kebencian dalam masalah misalnya yaitu kaitannya ubudiyah dalam masalah ibadah, ya, dalam masalah ibadah. Misalnya imamnya teridentifikasi pelaku syirik, imamnya teridentifikasi melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan makmum mengetahuinya dan makmum membencinya, maka sholatnya imam tidak diterima, sholatnya makmum diterima. Lalu bagaimana jika dibalik imamnya, mohon maaf, yaitu imamnya adalah orang-orang soleh, imamnya adalah ahlus sunnah, sedangkan makmumnya membenci imam, ya, makmumnya membenci perbuatan imam yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makmumnya membenci jenggot, sedangkan imamnya berjenggot. Makmumnya membenci celana cingkrang, sedangkan imamnya sarung gamis, celananya cingkrang. Makmumnya nggak suka lihat imam seperti ini. Ya, maka kata para alim ulama yang tidak diterima adalah yaitu sholatnya makmum, sedangkan sholatnya imam diterima, karena dia meletakkan kebencian itu tidak pada tempatnya. Dia membenci sesuatu yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW dan seterusnya. Saya tidak perlu memperpanjang. Yang ketiga, sholatnya orang yang menyolati jenazah sementara dia tidak diperintah. Dia tidak mendapatkan izin dari keluarga musibah untuk menyolati mayit tersebut. Namun mungkin karena dia seorang tokoh, mungkin dia perintahkan orang-orang untuk menyolati jenazah. Mungkin karena yaitu di jam-jam waktunya bekerja, lalu dia punya inisiatif, ayo kita sholati jenazah itu, setelah itu kita lanjutkan aktivitas kita, karena ini jamnya jam bekerja, tanpa izin dengan keluarga mayit, maka sholatnya tidak diterima. Mestinya dia minta izin. Apakah boleh kami menyolati jenazah sekarang ini? Kalau sahibul musibah, keluarga yang tertimpa musibah mengatakan silakan sholati. Jika keluarga mengatakan jangan pak, nanti saja menunggu sekalian di masjid supaya yang nyolati tambah banyak. Kalau yang disolati sekarang akibatnya nanti di masjid berkurang jumlah orangnya, maka jangan disolati dulu. Ya selesai. Jangan kita sholati karena nggak dapat izin. Itu kalau nekat disolati, nggak diterima sholat kita. Lalu yang Yang keempat adalah sholatnya seorang istri, yang menolak diajak jima oleh suaminya. Baik itu menolak atau menunda permintaan suami. Dia tidak langsung mengiyakan ajakan untuk memenuhi hajat suami. Nah itu nggak boleh. Maka sholatnya tidak diterima. Sampai kapan? Sampai suaminya ridho. Jika suaminya masih tetap dalam kemarahan karena dia ditolak, entah karena alasan capek, entah macam-macam lah, ya, maka dalam hal ini
sholatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jika dia sakit, maka tentunya suami yang pengertian, dia memberikan uzur kepada istrinya. Nah, namun jika suami tetap meminta haknya, sekalipun istrinya sakit, istri wajib melayani suaminya, wajib. Karena itu adalah suatu kewajiban. Baik. Yang kelima adalah sholatnya orang yang rukuk dan sujudnya tidak sempurna. Lah ini terakhir kemarin sampai di sini. Nabi bersabda, "Innar rajula la yusalli sittina sanatan wa ma tuqbalu lahu salatun." Sesungguhnya ada seseorang yang mengerjakan sholat selama 60 tahun, satu pun tidak diterima oleh Allah. Kenapa? La'allahu yutimur ruku' wa la yutimus sujud. Bisa jadi dia menyempurnakan ruku' tapi tidak menyempurnakan sujud. Atau sebaliknya, wa yutimus sujud wa la yutimur ruku'. Dia menyempurnakan sujudnya tapi tidak menyempurnakan rukuknya. Ya, makanya penting belajar tentang sholat ini. Kaifiyah tata cara sholat. Sekarang kita lanjutkan golongan ke-6, Bapak Ibu sekalian, hari ini. Yang ke-6 adalah sholatnya orang yang tanpa bersuci. Nah, mulai buka dalil ini ya. Sholatnya orang yang nggak bersuci, tanpa bersuci. Apa ya? Ada Ustaz? Ada. Contohnya seperti apa? Maaf, ya ini testimoni pernah kami mendapatkan yang seperti ini. Ya, bahkan saya pun langsung bertatap muka dengan yaitu si fulan. Bagaimana itu ceritanya? Saya tidak sebut nama. Ada si fulan, seseorang yang ketika sholat berjamaah, rupanya dia buang angin. Dia buang angin, alias kentut. Maka kita yang ada di sampingnya tentunya bau. Setelah selesai sholat dan dia tidak beranjak pergi untuk memperbarui wudhu, dia nggak wudhu lagi. Dia tetap teruskan. Ya, setelah selesai sholat dan tidak ada satupun orang di masjid itu, maka saya pun ajak bicara empat mata. Afwan ya akhi, asif. Mohon maaf ya, jangan tersinggung, jangan marah. Apa betul tadi ketika sholat saya mencium bau yang tidak sedap? Apa betul antum buang angin? Maka dia jawab, iya Pak Ustadz, iya, baik. Kenapa antum kok tidak memperbarui wudhu? Gimana caranya Ustadz? Saya kan melangkai orang sholat. Kan tidak boleh katanya melewati orang sholat. Dosa besar katanya. Ya akhi, kalau orang itu sholat sendiri, maka antum nggak boleh. Atau antum melewati sholatnya imam, maka nggak boleh. Tapi kalau antum melewati sholatnya makmum, sedangkan makmum itu pembatasnya ikut imam yang ada di depan, maka nggak apa-apa. Antum berlalu lalang melewati makmum, sholatnya makmum. Yang nggak boleh itu ketika antum sendiri dipotong, maka antum harus cegah. Atau imam lagi sholat, antum lewat, bukan di belakangnya tapi di depannya, maka ini nggak boleh. Oh gitu, iya. Sebaiknya antum wudhu kembali, antum sholat kembali. Iya. Jadi nggak boleh kayak begini. Mana dalilnya? Dalil. Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya yaitu nomor Sahih Targhib 539 jilid 1 539. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor hadisnya 539. Silakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah. Pakai ini. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. As-salatu salasatu aslasin. Silakan. Salat itu ada 3 bagian. Salat itu dibagi 3 bagian kata Nabi. Yang pertama at-tuhuru sulus. Silakan. Bersuci sepertiga. Bersuci itu bagian pertama, sepertiga. Warruku'u sulus. Silakan. Ruku sepertiga. Ruku itu sepertiga kedua. Terus terakhir wasujudu sulus. Silakan. Dan sujud sepertiga. Sujud itu sepertiga yang ketiga, berarti totalnya sempurna. Rukuk sepertiga, lalu bersuci sepertiga, rukuk sepertiga, sujud sepertiga, sempurna, bulat berarti. Itulah intinya sholat. Lanjut. Faman addaha bihaqqiha kubilat minhu. Silakan.
Barang siapa melaksanakannya dengan kelebihannya, maka ia diterima dari. Siapa yang melaksanakan sholat, 3 hal ini dia penuhi secara sempurna. Wudhunya, bersucinya sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, sholatnya diterima oleh Allah. Lanjut, teruskan. Wa qubila minhu sa'iru amali. Silakan. Dan sisa amalnya yang lain juga diterima. Maka sisa amalannya yang lain pasti diterima. Makanya sholat itu dijadikan tolok ukur, barometer. Sekali sholatnya sempurna, amalan yang lain dianggap sempurna. Lah sempurnanya sholat itu 3 ukurannya. Bersuci, rukuk, sujud. Intinya itu. Lalu kemudian wa man ruddat alaihi sholatuhu rudda alaihi sa'iru amalihi. Silakan. Dan barang siapa yang sholatnya ditolak, maka sisa amalnya yang lain juga ditolak. Bersucinya tidak sempurna, dia nggak paham bagaimana tata cara wudhu yang benar, rukuknya tidak sempurna, atau sujudnya tidak sempurna, sholatnya tidak diterima. Sisa amalan yang lain juga nggak diterima. Sampai seperti itu. Iya, makanya penting belajar sholat ini, karena ini dijadikan ibadah, yaitu menjadi barometer ibadah yang lain. Sampai-sampai saya pernah kan menyampaikan di masjid ini juga beberapa waktu yang lalu, mungkin tahun yang lalu ya, karena kajian kita ini sudah lama di Masjid Al-Mu'ti ini, saya pernah menyampaikan sholat itu ibadah yang mesti digandengkan dengan ibadah yang lain. Sholat sama zakat, ayatnya gandengan. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Orang zakatnya miliaran, tapi kalau tidak sholat percuma. Zakatnya nggak diterima. Sholat sama kurban. Fasolli li rabbika wanhar. Surat Al-Kautsar itu. Sholatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Orang Idul Adha kurban, sekian ekor sapi, sekian ekor onta, sekian ekor kambing, tapi orangnya tidak sholat. Kurbannya tidak diterima. Sholat lagi gandengan sama sabar. Wasta'inu bisobri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Orang kena musibah, kehilangan orang yang dia cintai, kehilangan harta, dibegal, dirampok, dan dia bisa sabar, tapi orangnya tidak sholat, percuma. Sabarnya nggak dapat pahala. Penting sholat ini. Sekali diterima, yang lain diterima. Sekali ditolak, yang lain ditolak. Sholat 3 bagian, bersuci sepertiga, rukuk sepertiga, sujud sepertiga. Baik, kita lanjutkan sekarang, yaitu golongan yang nomor 7 Bapak Ibu. Yang nomor 7 ya, kelompok yang ke-7, yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang ke-7? Sholatnya orang yang berbicara ketika khutbah Jumat berlangsung. Jadi ketika khotib berkhutbah, khotib menyampaikan materi khutbah Jumat sedang berlangsung, dia ngobrol atau melakukan perbuatan yang sia-sia. Nanti tak tunjukkan contoh-contohnya. Sekarang ada baiknya kita dengarkan hadisnya dulu. Orang yang kalau Jumatan waktunya khotib berkhutbah, dia ngobrol, bicara, meskipun obrolannya sederhana. Contoh, obrolannya tidak manfaat ataupun tidak manfaat. Dia tanya sama temennya, ini saat khutbah, Real Madrid ini biru-biru melawan Deltras, ya Persebaya melawan Barcelona, kan begitu Bapak Ibu sekalian. Dia ngomong sesuatu yang tidak manfaat atau yang manfaat. Surat yang dibaca Ustadz ini surat apa ya? Nggak boleh. Itu dianggap tidak Jumatan. Dianggap nggak Jumatan. Bahaya ini. Jumatan ini wajib Bapak Ibu. Wajib ini. Mana dalilnya itu? Dalilnya silakan dibuka. Oh maaf, antum punya Sahih Targhib? Ada enggak? Ya yang download. Ada enggak? Bukan Sahih Targhib wa Tarhib. Enggak ada. Saya bacakan aja. Saya enggak bawa jilid 2 soalnya. Yang saya bawa jilid 1 dan jilid 4. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2. Hadisnya nomor 718. Saya bacakan ringkasnya aja karena ini agak panjang. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu 718. Sahih Targhib wa Tarhib. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku masuk ke dalam masjid hari Jumat. Yang masuk masjid Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dan Nabi tengah menyampaikan khutbah.
Maka aku duduk di dekat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi juga. Kemudian Nabi membacakan surat Al-Baro'ah. Nabi menyampaikan surat Al-Baro'ah dalam khutbahnya, yaitu surat At-Taubah. Surat At-Taubah nama lainnya surat Al-Baro'ah. Lalu kemudian ketika Nabi menyampaikan isi khutbahnya tentang surat At-Taubah, aku pun bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ini lagi khutbah, dia tanya, ya Ubay, mata nazzalat hadhihi surah. Wahai Ubay, surat yang Nabi baca ini turunnya kapan? Surat ini turunnya kapan? Apa yang terjadi? Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu memandang diriku dengan muka yang masam dan tidak menjawab pertanyaanku. Dipelototin. Tapi nggak ngomongin. Pakai isyarat. Pelototin. Nggak jawab. Agak lama tanya lagi. Yang kedua, mata nazalat hadhihi surah. Surat yang Nabi baca ini turunnya kapan? Dipelototin lagi. Itu sampai 3 kali. Selesai akhirnya iqomah. Rasul menjadi imam. Setelah sholat, maka Abu Dzar radhiyallahu anhu penasaran. Tanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, wahai Ubay, aku tadi bertanya kepadamu 3 kali saat Nabi berkhutbah. Surat yang Nabi baca itu tadi turunnya kapan? Dan kau tidak menjawab, malah melototin aku seperti orang marah. Ada apa ini? Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau menjawab, malaka min salatika illa ma laghaut. Engkau tidak mendapatkan apa-apa dari salatmu kecuali sia-sia yang kau lakukan. Tambah penasaran. Sudah dia tidak dapat jawaban, malah mendapatkan vonis salatmu sia-sia. Dia tanya sama Nabi. Nabi masih di depan. Dia tanya, ya Nabi Allah, kuntu, kita langsung terjemahkan langsung aja ya. Wahai Nabi Allah, aku tadi duduk di samping Ubay bin Ka'ab. Ketika engkau berkhutbah, aku tanyakan kepada dia, surat yang kau baca itu turunnya kapan? Dia tidak menjawab, malah dia seperti menunjukkan wajah marah kepadaku. Barusan aku tanyakan, apa alasanmu melakukan itu? Malah dia mengatakan kepadaku, sholatku sia-sia, aku tidak mendapatkan apa-apa. Maka Nabi langsung menjawab, sodaqo Ubay. Ubay bin Ka'ab benar. Apa yang dikatakan Ubay bin Ka'ab benar. Berarti ngobrol saat Jumatan, khutbah Jumat, nggak dapat apa-apa. Ya. Lah terus, bagaimana ini Ustaz? Contoh-contoh yang lain. Contoh-contoh yang lain, tidur. Khutbah Jumat. Sama, nggak dapat apa-apa. Ya. Contoh yang lain, melakukan perbuatan yang sia-sia. Kalau dulu di zaman Nabi, mereka bermain kerikil. Jadi karena lantainya bukan kayak seperti kita granit, keramik atau marmer ya. Itu tanah, mereka bermain kerikil. Tapi ini dengarkan, cuman tangannya itu main kerikil. Dengarkan, itu sama perbuatan yang sia-sia. Kalau zaman sekarang mungkin karena ini lantainya sudah keramik ya, granit dan seterusnya, bukan main kerikil, mendengarkan khutbah sambil begini. Dia diam, gak ngobrol, tapi melakukan perbuatan yang gak ada manfaatnya. Gak boleh. Contoh lagi, kaleng infak lewat. Waktunya khutbah, kaleng infak lewat. Sehingga orang dengarkan khutbah. Jangan merampas pahala jamaah ketika Jumatan. Takmir terutama ini ya. Jangan merampas pahala jamaah ketika Jumatan. Caranya gimana? Silakan kota infak diedarkan. Setelah sholat Jumat langsung diedarkan. Oleh titik Ustaz mulai KB. Itu rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Atau sebelum khotib naik mimbar sudah diedarkan. Begitu naik mimbar berkhutbah maka tidak dijalankan. Nah, itu boleh seperti itu ya solusinya. Solusi lain, Ustadz gimana ini? Saya akan sebutkan ya yang tidak boleh ketika khutbah Jumat bagi kita. Ini fatwa ulama yang tidak boleh. Saya bacakan fatwa Lajnah Daimah di juz yang pertama. Dikatakan bahkan dalam Majmu' Fatawa wa Rasail ya oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Itu diantara yang tidak boleh nih ya. 1, tidak boleh mengucapkan salam saat khotib sedang berkhutbah. Khotib lagi ceramah berkhutbah, ada orang datang, ucapkan salam. Assalamualaikum, nggak boleh jawab, diam.
Tetap dengarkan khutbah. Dalam hati Ustaz boleh. Waalaikumsalam. Hati, jangan di lisan. Satu yang tidak boleh. Dua, tidak boleh yaitu tidak boleh mengucapkan salam. Kalau tadi menjawab salam, ini mengucapkan salam saat khotib. Jadi kita datang telat saat khotib sudah memulai khutbahnya, kita datang Assalamualaikum. Nggak boleh. Boleh. Yang ketiga, tidak boleh membaca hamdalah saat bersin. Haji. Alhamdulillah. Nggak boleh. Ini khotib ini. Sedang khutbah ini. Nggak boleh. Saat bersin, baca Alhamdulillah. Nah terus gimana Ustadz? Cukup dalam hati. Bacanya dalam hati. Bukan di lisan. Lalu yang nomor 4. Tidak boleh membaca tasmid. Bagi orang yang bersin, membaca hamdalah. Saudara kita bersin. Haji. Alhamdulillah. Kita dengar. Yarhamukallah. Nggak boleh. Tetap diam. Doakannya dalam hati. Dalam hati. Yang kelima. Yang tidak diperboleh. Itu yang nomor 4 ya. Adapun terkait. Lah ini kata para alim ulama. Terkait ketika khotib mengucapkan nama Nabi. Lah kita kan disyariatkan. Kalau mendengar nama Nabi. Maka kita mengucapkan apa? Salawat kan gitu. Kalau kita mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita kan harus mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu gimana caranya? Katanya para alim ulama, kita sebut salawat tapi sir, hanya menggerakkan bibir. Jadi ketika khotib mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita yang dengar bibir digerakkan. Tidak dikeraskan. Sallallahu Allahumma salli wa sallim alaihi. Enggak. Hanya digerakkan. Bisa dipahami di sini? Baik. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau khotibnya doa? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat dan seterusnya, maka makmum mengaminkan cukup dalam hati atau menggerakkan bibir aja, tidak dikeraskan. Tidak kemudian dikeraskan. Amin. Ya. Apalagi kalau khotibnya selalu ngasih jeda. Allahumma ighfir. Amin. Ya. Lil muslimina wal muslimat. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Allah ya imin wa ma'awat. Amin. Dikasih jeda. Itu kesempatannya makmum untuk amin. Maka tidak dikeraskan. Cukup menggerakkan bibir aja. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Baik. Jadi hati-hati. Ya, itu aturan main ketika khutbah Jumat ya. Jangan sampai kita ngobrol apalagi tidur ya. Bahkan ini sudah iqomah ya, dia masih tidur ya. Yang keterlaluan lagi adalah saya pernah khutbah berapi-api nih, berapi-api. Sampai nada tinggi nih saya. Di depan saya persis. Loh. Cek nemen nih dalam hati. Ya. Baik, jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan yang nomor 8. Nomor 8. Nomor 8 dan nomor 9 jadi satu dalilnya. Jadi satu. Nomor 8 adalah sholatnya seorang hamba sahaya, budak-budak. Di negeri kita tidak ada perbudakan. Tidak ada. Ya. TKW, TKI, ya. Tenaga kerja kita yang ada di luar negeri itu bukan budak. PRT pembantu rumah tangga bukan budak, bukan. Jadi karena budak itu baru ada kalau terjadi konflik peperangan, sehingga ada orang yang ditawan. Nah itu budak, diperbudak. Sedangkan di negeri kita alhamdulillah tidak ada peperangan, damai. Allah berikan kedamaian di negeri kita. Mudah-mudahan kita semua mensyukuri nikmat yang satu ini. Kalau kita lihat negeri-negeri yang lain, Allahu Akbar. Setiap hari, setiap saat, yang namanya telinga selalu mendengarkan suara letupan senjata. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana Idul Fitri di Palestina. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana Ramadan di Gaza. Seperti itu. Ya, alhamdulillah kita di sini. Baik, kita lanjutkan ya. Sholatnya seorang hamba sahaya budak yang lari dari majikan. Lari dari majikan. Budak loh tapi. Budak. Bukan PRT. Bukan. Jadi budak itu tertawan.
ternyata mungkin dia karena majikannya ini memperlakukan dia secara kasar, ya, maka dia lari. Itu sholatnya dia tidak diterima oleh Allah sampai kapan? Sampai yaitu dia kembali kepada majikannya dan majikannya melepaskannya. Dia kembali taat kepada majikan. Yang ke-9, nanti dalilnya jadi satu. Yang ke-9, sholatnya seorang istri lagi nih. Istri wanita lagi nih. Sholatnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Kalau tadi yang nomor berapa kemarin itu ya, bulan yang lalu, bulan Maret. Istri yang tidak mau diajak jima oleh suaminya. Ini tidak. Seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Berarti nusyuz. Ya, nusyuz. Nusyuz. Ya. Mana dalilnya? Minta tolong Mas, dibuka dalilnya. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4, Mas. Jilid 4, nomornya 1888. 1888. Ayo. 1888. Silakan Mas, silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia menunjukkan. Ya. Rasulullah SAW bersabda. Isnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma abdun abikun min mawalihi hatta yarji'a wa imra'atun asad zaujaha hatta tarji'a. Silakan. Ada dua orang yang sholatnya tidak melampaui kepala mereka. Ada dua orang yang sholatnya tidak melampaui di atas kepala mereka. Artinya pahalanya betul-betul nggak diterima oleh Allah. Jangankan naik ke langit, naik ke atas kepalanya betul-betul ditutup oleh Allah. Tidak melampaui ke atas kepala. Dua orang. Siapa itu Mas? Lanjut. Yaitu seorang hamba sahaya yang melarikan diri dari majikannya. Sampai hingga ia kembali. Baru diterima sholatnya. Kalau tidak, nggak diterima. Lanjut, teruskan. Dan seorang perempuan yang mendurhakai suaminya hingga ia kembali taat. Hingga ia kembali taat, maka baru sholatnya diterima. Kalau tidak, maka nggak diterima. Berarti istri nusyuz. Pak, Bu, maaf ini. Mumpung ketemu ini ya. Mumpung ketemu. Yang namanya nusyuz itu tidak hanya terjadi pada pihak istri. Suami itu bisa terkena nusyuz. Bisa, suami itu bisa terkena penyakit yang satu ini. Virus rumah tangga namanya nusyuz. Istri bisa nusyuz, suami bisa nusyuz. Pengen tahu dalilnya? Nusyuznya istri itu. Istri yang nusyuz itu Allah sebutkan dalilnya dalam surat An-Nisa. Minta tolong ayat 34. Surat An-Nisa ayat 34. Kita dengarkan. Nusyuznya istri. Nusyuz istri. An-Nisa 34. Allah Ta'ala berfirman. Kita dengarkan. Ya. Allah Ta'ala berfirman. Laki-laki suami itu melindungi bagi perempuan atau istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Nah ini sekarang poinnya. Bagaimana nusyuznya? Silakan. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz. Stop. Ya, sampai di situ. Ya. Jadi berarti ada wanita itu yang terkena nusyuz. Lalu kemudian ada nggak suami yang terkena virus nusyuz? Ada. Dalilnya sama An-Nisa tapi ayatnya beda. Ayat 128. Jadi ada suami yang teridentifikasi nusyuz. Nanti tak tunjukkan apa sih nusyuz itu nanti setelah ini. Kita dengarkan An-Nisa 128. Kalau tak bacakan penggalan ayatnya saja. Silakan. Ayo. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz. Kalau seorang wanita khawatir kalau suaminya akan nusyuz, berarti suami juga bisa kena nusyuz. Apa sih nusyuz? Nusyuz itu bentuk sikap pembangkangan, durhaka. Tetapi maaf, nusyuznya istri itu disebut istri durhaka. Sedangkan nusyuz suami, nggak ada istilah suami durhaka, nggak ada.
Nggak ada. Jadi kalau anak durhaka sama orang tua, ada. Orang tua durhaka sama anak, nggak ada. Istilahnya beda. Kalau anak ke orang tua, durhaka. Kalau orang tua kepada anak, zalim. Orang tua berbuat zalim kepada anaknya. Betul, bukan durhaka. Termasuk suami. Suami durhaka sama istri, nggak ada. Suami zalim sama istrinya, betul ada. Istri durhaka sama suami, ada. Jadi intinya, nusus suami zalim, kedoliman. Nusus istri kedurhakaan. Pengen tahu nggak ciri-ciri istri durhaka? Oh, tak tunjukkan, mumpung ketemu ini. Mumpung ketemu. Ya. Ciri-ciri istri durhaka, istri nusus. Tapi saya tidak sebutkan dalilnya ya, karena ini tambah panjang, waktu kita terbatas soalnya. Ya. Ini semua ada dalilnya. Kalau takmir mau minta materinya, saya share nanti PDF-nya khusus tentang nusyus. Bahkan menghukum istri nusyus itu ada tingkatannya. Tingkatannya itu menghukumnya adalah, diantaranya adalah satu, memberi nasihat. Nek dituturi sega iso nggak bisa, dihajar, diboikot. Diboikot itu maksudnya adalah tidak melakukan hubungan intim atau tidak ngajak bicara, mogok bicara. Itu diboikot. Terus mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan istri ketika diranjang. Suami mengucapkan kata-kata yang bikin istrinya sakit, ya hatinya saat diranjang. Seperti itu. Itu namanya menghajar, memboikot. Kata para ulama. Termasuk yang ketiga adalah memukul istri. Tapi ada aturan main ini. Masih tetap gak iso, dinasehati gak iso, diboikot gak bisa. Tetap perilakunya bikin hati suami sakit, mangkel, durhaka soalnya, dipukul. Tapi ada syaratnya, itu pemukulannya tidak boleh menimbulkan bekas dan rasa sakit. Dan pemukulan tidak di wajah, enggak. Itu, nah ini ada materi tersendiri tentang ini ya. Itu yang ketiga, itu memukul istri. Itu ya, baik. Lalu cirinya istri durhaka itu apa? Satu, tidak taat sama suami, tidak taat. Tapi ini ketaatan yang dalam hal kebaikan loh ya. Kalau suaminya memerintahkan sesuatu yang bertabrakan dengan Al-Quran, nggak boleh ditaati. Suaminya menyuruh istrinya, aku nggak suka lihat kamu jilbabmu panjang-panjang. Ya, sudah panjang-panjang, ubruk-ubruk kayak Superman, dicadari mana. Sumpah, aku nonton ini sumpah. Ya, aku pengen tampil kau ini seksi. Itu, Kaisa dituruti nih Kaisa. Jangan ditaati. Karena yang memerintahkan wanita itu untuk berpakaian syari Allah, yang menciptakan suaminya, yang ngasih rezeki ke suaminya. Taat itu kepada Allah dan Rasul, nggak pakai syarat. Mentaati suami ada syaratnya. Taat sama orang tua ada syaratnya. Taat sama presiden ulil amri ono syaratnya. Itu. Sedangkan taat kepada Allah dan Rasul nggak pakai syarat. Sami'na wa ata'na. Jadi tidak mentaati suami. Yang nomor dua. Ya, yang nomor dua adalah yaitu keluar rumah tanpa izin suami. Keluar rumah nggak pakai izin. Apalagi banyak wanita sekarang kalau keluar rumah pakai paket terusan, ilmu mesisat. Izinnya taklim. Taklimnya jam 9, selesai menjelang zuhur jam 11. Ternyata pulangnya asar. Suami tanya, kok ini kita kondiwai? Dari mana kamu ini? Aku tadi setelah taklim ternyata ada temanku sakit. Lah iki rumah sakitnya ide aku jadi yang mesisan, ya itu ilmu mesisan. Ke rumah sakitnya itu izin apa enggak? Enggak. Lah itu yang salah. Ya mestinya telepon, bang, beb. Ya, atau say. Ini ada teman sakit, rumah sakitnya dekat dengan tempat taklim. Aku kau izinkan tidak setelah taklim bareng-bareng sama temanku menuju nyambangi temanku yang sakit. Suaminya bilang, aku butuh sama kamu. Pulang ke rumah, ya, insya Allah nanti kalau kepingin besok tak antar no. Atau besok kalau ketemu lagi kau bisa besok, kapanpun bisa. Baik. Sekarang wanita tidak ngeyel. Halah wis manganan wis tak masak no, bisa. Ya, wis tak siap no, ngeyel. Yang namanya taat itu tanpa tapi. Taat tanpa tapi. Katanya ngeyel. Ya. Ini katanya bapak-bapak. Bagus Ustaz, teruskan Ustaz. Wah, ini ya, mumpung istri saya ada ini Ustaz. Ya. Nanti satu saat tak jelaskan. Suami nusyus. Awas kalau tidak ada yang datang ya. Itu ya. Oh, itu suami yang zalim kepada istri. Tidak ada ya. Terus, kemudian tidak mentaati suami ketika diajak untuk berhubungan intim. Menunda. Engkau nanti dulu. Sebentar.
Nggak boleh, nggak boleh. Ini termasuk durhaka, nggak boleh. Begitu suaminya minta, meskipun wanita itu ada di dapur, lagi masak, tinggalkan masakannya. Nah, teruslah kebakar gosong. Daripada gosong di akhirat, tinggalkan, matikan, penuhi. Jangan menunda-nunda permintaan suami. Yang nomor 4, berpuasa sunnah tanpa izin. Ya, terutama kalau suami ada di rumah loh ya, ada di rumah loh ini. Ya, ada di rumah. Kalau suami tidak ada di rumah, nggak apa-apa, Anda nggak pakai izin. Tapi kalau suami ada di rumah, dia lagi libur, Anda puasa Senin Kamis, jangan Anda minta izin. Kalau misalnya suami mengizinkan puasa, ternyata suami mengizinkan, Bang aku besok tak puasa Senin Kamis ya. Ya, ternyata jam 4 sore atau setengah 5, suaminya berkata, batalkan puasamu, aku butuh, kepingin sama dirimu. Gimana kira? Dibatalkan apa enggak kira-kira? Loh kok bapak-bapak, ibu-ibu mestinya yang jawab ya. Kira-kira ya apa? Insya Allah jawabannya. Marinya ini ke maghrib, marinya ini. Tinggal nonton YouTube tahu apa dulu. Itu perempuan sekarang. Mau coba koran tahu apa, taling tahu apa dulu. Heran aku sejane aneh. Ya mari ini maghrib karena sare saketipan. Ada enggak yang model kayak gini? Makanya pentingnya punya istri 2 itu ya kayak gini. Satu gak bisa dipegang satunya, heran saya. Ya. Kita lanjutkan, ya. Ini sebentar lagi kita dengarkan kumandang adzan Isya. Dia tidak memasukkan orang laki-laki tanpa mahram ke dalam rumahnya. Terus kemudian tidak menjaga kehormatan diri, terutama saat suaminya tidak ada di rumah. Seperti istri main TikTokan, ya, itu tidak menjaga kehormatan diri. Wajah cantiknya dinikmati oleh laki-laki yang bukan mahram, lalu komen si ayu nih, padahal itu istrinya orang, haram. Wanita ini tidak menjaga kehormatan dirinya, berlenggak-lenggok TikTokan, haram. Istri durhaka yang seperti ini. Lalu kemudian karena dia tidak amanah, lalu kemudian tidak mensyukuri, suka mengeluh, suka sambatan, tidak punya sifat qanaah, kurang terus. Iya. Wah, cocok Ustaz, cocok ini ya. Itu ya. Terus kemudian tidak ridho dengan yang sedikit, suka menyakiti suami dengan kata-katanya. Itu ya. Suka menyakiti suami. Contohnya suaminya berkata yang baik, "Ma" atau "Say", ya. "Kamu kalau keluar rumah mbok ojo ngono. Jangan pakai parfum. Itu dilarang perempuan itu keluar rumah pakai parfum." Apa kata saya? "Hus menecuk." Melok. Biasanya kayak gini sudah pensiun biasanya suaminya. Sudah pensiun, ya, jenggotnya udah putih, bahkan putih sebelum waktunya. Digetai terus sama. Mana. Ya. "Ma aku kok kepingin niku, mah roti ku cek enak iku anu. Sekali aku tak kene dhewe." Jadi kasihan laki-laki ini, kasihan. Penting punya istri 2 ini ya kayak gini. Heran saya. Terus kemudian pasti banyak lagi istri yang nusyuz. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan kumandang adzan Isya karena waktunya sudah lebih. Saya cukupkan sampai nomor 9 Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah kedepannya saya lanjutkan yang poin nomor 10 ya. Poin nomor 10, 11 dan seterusnya. Insya Allah kita akhiri kajian kita dengan kita tutup kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.